kuliah awal-awal gitu kan ya udah nyetir mobil tapi kan mobil orang tua. Kayaknya nggak enak aja kalau pulang kotor, ini mobil cuci gitu kan. Oh gitu ya. Kita bisa berhasil di lingkungan bisnis saya, mungkin saya jadi selebritis, tapi kalau udah keluar dari itu ya jadi orang biasa aja. Sederhana itu pilihan, tapi miskin itu kondisi. Pesawat jatuh, langsung wawancara korbannya, dikasih lagu-lagu sedih. Gimana perasaannya? Udah tahu pasti sedih lah, ngapain ditanya lagi. Allah nggak akan ngasih masalah di luar kemampuan kita untuk nyelesain masalah itu, buat nyari solusi. Sama itu surat favorit saya tuh Al-Insyirah, sampai disebutin 2 kali tuh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Halo guys, jumpa lagi di channel Miftah Armia. Jadi kali ini kita lagi berendam di air hangat. Wah, di rumah mentor saya Pak Ruli. Siap. Jadi terima kasih nih buat teman-teman yang sudah selalu nonton, sudah selalu komen, like. Insya Allah kita akan selalu baca. Dan hari ini kita akan ngobrol santai Pak ya. Mantap. Oke, ngobrol Ya, santai. terhormat juga nih kedatangan teman saya dari junior saya lah di bisnis. Umurnya bedanya mungkin 10 tahunan. Tapi pencapaiannya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi salah satu figur juga di bisnis yang kita jalin bersama buat bisa sukses insya Allah dunia akhirat. Sukses Amin, mulia. amin. Ntar kita ngobrol-ngobrol, sok dengerin aja. Santai kok ngobrolnya, santai. Jadi kita lagi berendam malam nih sambil ngobrol santai ya kayaknya Pak ya. Siap. Jadi Pak, ini rumah lu baru siap nih ya bangunnya? 1,5 tahun lah udah tinggal sini. Oh, udah Ya. 1,5 tahun ya? Iya. Terus ini listrik kemarin sempat pakai tenaga surya? Iya, memang bukan sempat, memang pakai. Cuma Oh, emang pakai nih? Kalau siang aja dia ngegantiin PLN. Oh, kalau siang nggak PLN berarti? Iya. Jadi kepikiran lu buat rumah di Apa? puncak kayak gini kenapa? Ya kan memang ini, gue suka alam malam, Oh. suka naik gunung, terus pengen aja gitu. Dulu kan dari SMA suka ke atas lihat view gitu. Oh, iya. Jadi begitu punya rezeki yang lumayan, alhamdulillah pengen bangun rumah yang tiap pagi bangun tidur tuh biar langsung lihat view. Iya, biasa kan orang rekreasi nginap di hotel mewah mau lihat view. Ya. Nah, ini lihat view-nya setiap hari. Ya. Nah, ada satu hal lagi nih dari yang menarik yang gue belajar dulu Pak. Hmm. Jadi nyokap kan alhamdulillah berada juga, bokap Ya. juga ya. Nah, boleh kasih tahu nggak nyokap maksudnya di bidang apa Pak? Ya ibu, saya inilah salah satu hakim agung di MA Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya. Jadi kalau Mahkamah Agung ini Staf setingkat menteri lah pejabat. setingkat menteri ya. Nah, kebetulan saya udah pernah main juga ke apartemennya nih. Penjagaannya lumayan ketat tuh. Yang dulu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi kepikiran untuk mandiri, maksudnya nggak berharap dari orang tua, kenapa Pak? Saya sebenarnya dari waktu kuliah awal-awal gitu kan ya udah nyetir mobil tapi kan mobil orang tua. Kayaknya nggak enak aja kalau pulang kotor, ini mobil cuci gitu kan. Oh gitu ya. Simple ya, padahal ya. Sama pengen punya duit sendiri, jajan pakai duit sendiri. Awalnya itu. sesimpel itu. Gila, Terus- sekarang bisa ratusan juta per bulan, nggak kepikiran sama sekali dulu ya. Enggak sih dulunya. Jadi wah kalau ini ntar saya cariin deh, ini foto Bro, saya waktu Miftah. dulu culun, yang mana penghasilan saya itu masih 1 jutaan. Nah, sedangkan beliau nih, ketika saya masih 1 jutaan di foto ini, itu udah berapaan ya Pak waktu saat itu? Udah kena, ya di atas 50-an lah. Di waktu atas itu, ya. 50-an saat itu. Kita nggak usah pura-pura gitu, maksudnya gini, kalau pejabat atau apa, ini paradigma saya ya. Iya. Kan mesti jaim, nggak bisa tuh makan di warung kaki lima gitu, atau selebritis lah. Iya. Kan di mana-mana diliatin. Kalau di sini kan kita bisa berhasil di lingkungan bisnis saya, mungkin saya jadi selebritis, tapi kalau udah keluar dari itu ya jadi orang biasa aja. Nah itu kenapa saya dulu memilih jalanin bisnis. Kan saya kuliahnya geologi ITB, teman-teman ya jadi apa, karyawan perusahaan minyak atau kerja di perusahaan konsultan dan lain-lain. Karena saya pengen nggak terikat sama orang, Oh, pengen oke. punya kebebasan. Menurut saya hidup yang asik itu bukan hanya harus naik mobil mewah atau apa, tapi punya pilihan ya kayak gini. Sederhana itu pilihan, Sudah nanti pilihan. tapi miskin itu kondisi. Kondisi. Tapi kadang-kadang kan gini, paradigma yang miskin ini, wah enaknya udah kaya, wah orang kaya sombong, gimana kira-kira pandangan lu Pak?
Ya balik lagi, maksudnya kita harus besarin jiran kita. Kan di Indonesia itu kalau ngelihat film ya FTV apa-apalah, itu kan selalu memperlihatkannya yang kaya itu jahat, zolimin orang, curang, ya pokoknya yang kaya itu jahat. Harusnya kalau kita belajar dari sejarah di agama kita Islam juga kan, Nabi itu sahabatnya semuanya pedagang semua, kaya-kaya juga. Nabi juga sebelum jadi Rasul pedagang juga, kaya juga. Bener. Jadi intinya hilangin dari pikiran bahwa kaya atau kaya itu sukses itu identik sama dosa, sama salah, apa berlebihan, sombong gitu. Ya enggak, justru kan kita bisa dakwah gitu. Jadi orang yang kuat secara agama bagus, tapi juga secara finansial sukses juga gitu. Jadi kalau misalnya menurut lo Pak, banyak orang hari ini segala sesuatu minta, misal contoh nggak usah jauh deh, bang giveaway gitu misalnya kan, Ya. Gimana kira-kira pandangan lu gimana? Ya, jadi contoh kecil ya, kayak di Jepang itu waktu terjadi Fukushima gempa itu nuklir bocor, itu pemerintahnya hanya ngasih update kita perbaikannya sampai sini. Kalau mau sembako bisa diambil di sini. Si korban itu walaupun memang korban bencana besar gitu, tidak berlaku sebagai korban gitu, tidak playing victim. Sedangkan di Indonesia kan ya itu pesawat jatuh langsung wawancara korbannya, dikasih lagu-lagu sedih, gimana perasaannya, udah tahu pasti sedih lah, ngapain ditanya lagi gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau giveaway itu kan kayak untung-untungan, kalau dapat syukur, ini enggak, cuman jangan ngarepin wah ntar ada giveaway nih gini ya, kita harus usaha sendiri lah. Atau seringnya bang tolongin aku bang, aku hari ini terlibat utang online misalnya, gitu. Nah gimana tuh kira-kira? Ya balik lagi sih, jadi jangan seolah-olah kalau minta tolong itu apa yang kita lakuin kesalahan kita, jadi masa nggak mau nolong sih, masa ini kan jadinya ibaratnya kan bebannya dipindahin ke orang lain gitu. Iya, ke orang lain. Gitu. Jadi kalau mau sukses ya belajar untuk memperbaiki kesalahan ya, bertanggung jawab. Belajar struggle lah. Struggle, nah itu lebih tepatnya ya. Iya. Fight. Belajar struggle, belajar ini. Rezekinya Allah tuh nggak akan habis, cukup gitu. Pernah salah satu grup juga dulu cerita Pak Anggi yang tadi ikut ngaji juga, itu kan waktu nikah juga belum punya apa-apa, maksudnya sama calon mertuanya tuh ditanya. Oh iya? Iya, ditanya gimana mau nikah aja nggak sama anak saya gitu, sama Nisa. Angginya bilang ya belum siap, gini-gini, rezekinya juga belum ini. Orang burung aja akalnya cuman segitu dijamin kok rezekinya sama Allah. Akalnya padahal iya, bener-bener dijamin bisa makan tiap hari. Kamu manusia masa nggak bisa gitu. Akhirnya gitu. Apalagi kita. Yang penting mau usaha. Iya, mau usaha yang halal, yang benar gitu. Benar. Di Indonesia tuh kan gampang sekali bikin usaha. Sekarang zaman angkatannya Pak Miftah yang 22, di bawah 30 lah. Itu kan mau jualan online, mau mainin digital marketer atau apa kan bisa banget gitu. Dibandingin zaman dulu kan orang usaha perlu modal, perlu apa. Jadi reseller juga bisa dapat duit sekarang. Iya, gampang banget ya sekarang ya. Nggak perlu nyetok barang ya. Ini kalau bukan air hangat kayaknya udah menggigil kita tadi. Lu coba aja naik. Iya. Naik sebentar. Kepala kerasa dingin kan. Hal terburuk yang pernah terjadi dalam kehidupan lo yang membuat lo terpuruk pernah nggak? Ya ada masalah-masalah keluarga, tapi ya itu tadi balik lagi. Jadi seperti yang gue bahas apa ya? Lagi ini ya, lagi ngevlog. Jadi kalau saya ya secara pribadi paradigmanya gini, masalah itu kan pasti nimpa setiap orang. Iya. Kalau saya menggolongkan 3, masalah keuangan, masalah hubungan, sama masalah kesehatan. Nggak pernah keluar dari 3 ini ya pastinya. Rata-rata itu betul aja, juga sih, orang patah hati masuknya ke hubungan, ngutang maksudnya keuangan, ditipu orang, bisnisnya hancur, dipecat dari kerjaan, itu kan keuangan ya, benar. Nggak keluar dari 3 ini ya biasanya. Ya, memang pada saat ngalamin pasti nggak semudah ngomongnya. Cuman kan prinsipnya Allah nggak akan ngasih masalah di luar kemampuan kita untuk nyelesain masalah. Untuk nyelesain masalah itu, buat nyari solusi. Sama itu surat favorit saya tuh Al-Insyirah, sampai disebutin 2 kali tuh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya itu bukan ba'da, bukan setelah, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu kan janjinya Allah. Kalau sebagai muslim kan kita harus percaya Quran itu janjinya Allah gitu. Nggak mungkin salah gitulah di Al-Quran.
Jadi Iya, kalau lo sendiri berarti keluar dari masalah apa yang pertama lo lakuin, Pak? Biar masalah ya. Terima dulu. Terima dulu Belajar ya. dari salah satu mentor kita kan Pak Naga. Jadi apapun masalahnya terima. Pas dia kena utang, ada Iya. orang ledekin apa, ya saya diledekin ya terima emang karena saya punya utang. Ada yang maki-maki, ada yang apa, lu gimana sih keluarga lu nggak bayar utang ya? Kita nggak usah dilawan, terima aja dulu. Langkah pertamanya itu. Langkah keduanya? Ya habis terima ya bergerak ke arah yang positif gitu. Maksudnya mencari solusi sambil doa, sambil ini ya, gitu aja. Jadi kalau gue ditanya terberat apa, nggak pernah merasa berat sih, gitu-gitu aja. Mungkin kayak ini kena pengaruh berpikir dan menjawab besarnya, jadi masalah Positif apapun aja, iya. kecil. Wah, keren sih. Dan bedanya kita orang timur sama orang barat kan psikologinya lebih ke psikologi manusia, nggak ada ke agama gitu. Jadi makanya kalau di Amerika, di Jepang itu negara maju, angka bunuh dirinya tinggi. Oh, karena iya, kalau ya. punya masalah kan nggak ada curhat ke Tuhan, nggak ada curhat ke Betul. Allah. Bedanya kita kan kalau Muslim kan punya masalah apapun tinggal lu itu aja. Ada tempat Sholat malam untuk lah, bersujud ya. Iya. Wah, Curhat bersyukur banget ke sebenarnya sana. kan? Jadi lebih ringan kan. Iya. Gimana Iya, ceritanya? jembatan di negara maju di San Francisco itu, Aha. Golden Gate namanya. Golden Gate. Itu sampai ada telepon, kayak telepon umum, dibilang please call. Jadi kalau ada yang membunuh diri, itu ntar angkat telepon ada yang nerima curhatan. Oh, ada yang nerima curhatan. Oh, Soalnya banyak yang loncat dari jembatan itu, kan masuk sungai patah lehernya apa kan tinggi banget gitu. jadi udah hal biasa di sana ya. Ini salah satu tempat bunuh diri, cari aja di YouTube. Jadi buat generasi muda mah pesennya itu aja, waktunya dihabisin buat hal produktif. Karena kan seringkali kita cuma buka IG, nge-like, ngeliatin apa Scroll, gitu, tahu-tahu iya. 3 jam, 3 jam. 2 jam. Iya. Kebuang percuma aja. Bener, Mendingan bener. HP-nya dipakai buat jualan, iya nyari duit produktif bisa. Iya. Atau mendingan ya itu nyari motivasi. Benar. Gua pribadi ya lebih baik nggak main game karena Pak Naga itu kan juga gamers, dia pembuat game kan. Pembuat game ya? Iya. Dia bilang kalau yang buat game itu memang kalau gamenya berhasil itu membuat yang main tuh candu. Oh, emang sengaja ya. Jadi udah level 1 nanggung level 2, level 3 akhirnya bisa berjam-jam berhari-hari. Pas mau berhenti, tanggung nih udah Iya, terkumpul nih. kayak gitu. Gitu. Kalau Jadi gamenya ya, nggak bikin candu berarti gagal lah bikin gamenya. Iya, berarti apakah Anda salah satu orang yang dibuat candu oleh mereka? Gitu, korban dari yang pembuat Iya. game gitu. Ya, ini cuma sekedar sharing, Ya, semua pilihan ya. dari gue pribadi aja sharing. Karena ya tadi balik lagi ada yang jago di dunia game, tapi di dunia nyatanya kan tidak berkecukupan ya. Lebih baik alangkah baiknya waktunya dipakai buat hal produktif di dunia nyata gitu. Ya, oke guys, obrolan kita itu dulu. Terima kasih nih Bapak Ya, Ruli nih siap. atas sharingnya. Semoga bermanfaat dan juga jadi amal jariah Pak ya. Amin. Thank you. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita akan isi juga konten-konten positif seperti ini untuk selingan biar teman-teman juga bisa lebih produktif, bisa lebih baik, bisa sukses. Insya Allah, amin. Sukses mulia, amin. See you next vlog. Let's take it